Sakit sekali rasanya ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata masih tidak cukup. Jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Ketika kamu merasa sangat terluka atas sikap orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kamu tidak berbuat seperti apa yang telah dilakukannya. Aku tidak tahu apakah tempatku benar-benar di sini. Aku tidak punya seorang pun untuk diajak bicara. Setiap kali orang bertanya padaku, apakah aku baik-baik saja? Hal ini semakin mengingatkan bahwa aku tidak baik-baik saja. Orang menangis bukan karena mereka lemah, tapi mereka menangis karena terlalu berusaha kuat dalam waktu yang lama. Proses pendewasaan dalam hidup ini adalah melalui ujian-ujian yang terjadi dalam hidupmu. Bagiku, tidur bukanlah sekedar melepas lelah, melainkan sebuah pelarian. Bukan hal yang mudah melepaskan atau mempertahankan apa yang semula baik tiba-tiba berubah drastis menjadi amat buruk. Aku berharap aku dapat memberikan rasa sakitku hanya untuk sesaat, sehingga kamu dapat memahami betapa kamu menyakitiku. Beberapa hari hanyalah hari yang buruk, itu saja. Kamu harus mengalami kesedihan untuk mengetahui kebahagiaan, dan saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa tidak setiap hari akan menjadi hari yang baik. Begitulah adanya. Air mata yang menetes untuk orang lain bukanlah pertanda kelemahan, itu adalah tanda hati yang murni. Banyak hal berubah dan teman-teman pergi, hidup tidak berhenti untuk siapapun. Rasa sakit terkeras saat dirawat. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam kesakitan kita. Itu mengafunkan untuk membangkitkan dunia yang tuli. Sungguh menyakitkan melihat orang yang sangat kamu cintai orang lain, tapi itu lebih menyakitkan ketika kamu mengetahui bahwa kamu hanyalah jembatan mereka untuk menyeberang ke orang yang mereka cintai. Menyedihkan mengetahui bahwa saya sudah selesai, tapi melihat ke belakang, saya punya banyak kenangan indah. Kamu bertemu semua orang 2 kali dalam hidup ini, saat mereka datang dan saat mereka pergi. Selama ini, cinta tidak pernah mengenal kedalamannya sendiri, sampai saat perpisahan. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketika seseorang yang seharusnya mencintaimu pergi begitu saja. Kamu tidak pernah bisa mengontrol dengan siapa kamu jatuh cinta. Bahkan ketika kamu berada di saat yang paling menyedihkan dan membingungkan dalam hidupmu, kamu tidak jatuh cinta dengan orang lain karena mereka menyenangkan. Itu terjadi begitu saja. Biarlah jiwaku tersenyum melalui hatiku dan hatiku tersenyum melalui mataku agar aku dapat menyebarkan senyuman yang kaya di dalam hati yang sedih. Biarkan aku menyimpan bagian terakhir hatiku sebelum kau merobek semuanya. Dinding yang kita bangun di sekitar kita untuk menahan kesedihan, juga menahan kegembiraan. Hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan diri sendiri dalam proses terlalu mencintai seseorang dan lupa bahwa kamu juga spesial.
Pertama, terimalah kesedihan. Sadarilah bahwa tanpa kalah, menang tidaklah terlalu bagus. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena mereka tidak tahu saat burukmu dan kamu tidak tahu tentang mereka. Kata bahagia akan kehilangan artinya jika tidak diimbangi dengan kesedihan. Kamu tidak dapat melindungi diri dari kesedihan tanpa melindungi diri dari kebahagiaan. Air mata keluar dari hati dan bukan dari otak. Kamu tidak bisa membeli cinta, tapi kamu bisa membayar mahal untuk itu. Menangis sendiri tidak menunjukkan bahwa kamu lemah, tapi itu menunjukkan bahwa kamu kuat. Pernikahan bukanlah hiburan, melainkan tindakan yang serius dan umumnya menyedihkan. Hal-hal yang menyedihkan terjadi, tapi kita tidak perlu hidup sedih untuk selamanya. Jika kamu adalah orang yang berhati baik, kamu mengalami lebih banyak masalah daripada yang lain. Ada waktu untuk berangkat, meski tidak ada tempat pasti untuk pergi. Saat kamu merasakan sakit, ingatlah itu pertanda bahwa dosa-dosamu makin berkurang.